Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pendengar di mana saja berada, zakat merupakan sendi-sendi daripada rukun Islam yang 5, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Islam dibangun atas 5 sendi. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kata solat dan zakat itu di dalam Al-Quran sebanyak 24 ayat. Salah satu terdapat di dalam surah Al-Baqarah, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini bermakna bahwa urgensi zakat setara dengan urgensinya solat. Ibadah solat adalah ibadah parsial yang merupakan ibadah seseorang yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir juga adalah penentram hati bagi orang yang berzikir, yang juga bermanfaat untuk pribadinya. Sedangkan zakat adalah ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang telah mencapai nisab dari hartanya. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita tahu dengan meningkatnya angka pengangguran, dengan rendahnya harga komoditi masyarakat terutama di Kabupaten Kampar, harga sawit yang tidak stabil, harga karet yang tak bergerak naik, pada saat ini berkisar di angka 5.000-an per kilo. Andaikan masyarakat bisa mendapatkan karet 10 kilo dalam sehari, berarti mereka hanya mendapatkan uang sekitar 50.000 per hari. Ini sangat tidak cukup bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak di atas 3 orang. Oleh karena itu, disinilah peran orang-orang kaya yang harus mematuhi perintah Allah dan Rasulnya agar mereka mengeluarkan zakat mereka 2,5% dari harta mereka. Basnas Kabupaten Kampar telah menyalurkan dari zakat para muzaki ini pada masa pandemi ini kepada para fakir miskin yang pada saat ini lebih kurang 4 bulan terakhir ini masyarakat Kabupaten Kampar terhimpit oleh beban ekonomi. Di mana-mana angka kemiskinan terus meningkat. Pekerjaan susah didapat. Sementara kita tahu kebutuhan manusia tetap harus ada. Maka disinilah
rasa berbagi yang harus sama-sama dimiliki oleh seorang mukmin. Dan hendaknya pada masa pandemi ini, di samping zakat, kita jadikan ladang amal untuk kita bersedekah. Kewajiban untuk berzakat tak perlu dilakukan lagi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Mahazab menjelaskan bahwa zakat merupakan hukum Allah yang sudah pasti dan jelas. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkarinya, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, maka dia dihukum sebagai orang kafir. Ini jelas bahwa seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka disebut sebagai orang yang ingkar atau orang yang kufur oleh Imam Nawawi. Para pendengar yang budiman di mana saja berada, kendala-kendala yang dihadapi oleh Basnas Kabupaten Kampar dalam hal pengumpulan zakat ini, yang pertama dari golongan aulia kita di Kabupaten Kampar, para orang-orang kaya kita di Kabupaten Kampar, itu cenderung masih menyalurkan zakatnya secara parsial, secara individu. Mereka yang berzakat, mereka juga yang bertindak sebagai amil. Padahal sunnah dari zakat ini adalah berzakat melalui amil. Setelah ditelusuri oleh pakar tentang zakat, bahwa orang yang menyalurkan zakat secara pribadi, yang kemudian bertindak sebagai amil sendiri membagikan zakatnya, itu merupakan warisan Belanda, di mana pada masa dahulu Belanda tak ingin zakat ini dikumpulkan oleh satu badan, karena Belanda takut kalau zakat ini nanti terkumpul banyak, maka umat Islam tentunya akan menjadi kuat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Belanda. Maka Belanda menghembuskan agar zakat ini disalurkan oleh pribadi masing-masing. Dan inilah yang sudah menjadi tradisi sampai hari ini, kebiasaan masyarakat menyalurkan zakatnya secara pribadi-pribadi. Sebagai analogi, jika seseorang menyalurkan zakat secara pribadi, maka tidak akan merubah keadaan. Banyak para muzaki kita, orang-orang kaya kita, di saat menjelang Lebaran, mengisi amplopnya, kadang berisi 50.000, kadang berisi 20.000, kadang ada yang 5.000, ada yang 10.000, dan seterusnya. Kemudian menyalurkan sendiri. Dan yang memprihatinkan, zakat ini dijadikan THR. Siapa yang berkunjung ke rumahnya, maka amplop zakat inilah yang dibagikan. Di sini sering zakat ini salah sasaran. Zakat mungkin diberikan kepada saudaranya sendiri yang tergolong mampu. Zakat mungkin diberikan kepada bibinya yang hadir. Zakat mungkin dibagikan kepada ponakannya yang hadir, atau anak-anak orang kaya yang hadir ke rumahnya pada hari itu. Di sinilah mungkin kelemahan dari penyaluran zakat secara individu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa Allah mengukuhkan amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Di mana hikmah di balik ini? Ketika amil yang mengumpulkan zakat, maka zakat itu tentu insya Allah akan terkumpul dengan banyak. Dan kemudian juga para mustahik
atau orang-orang yang berhak menerima zakat tentunya akan mendapatkan zakat dalam jumlah yang lebih besar yang dapat melepaskan kesulitan-kesulitan hidupnya. Basnas Kabupaten Kampar telah menyalurkan zakat ini dalam berbagai bentuk. Ada dalam bentuk produktif, di mana para orang-orang yang miskin, yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu, kita beri mereka modal agar mereka bisa tetap survive dalam usaha mereka. Dan pada masa pandemi ini, masa COVID-19 ini, Basnas Kabupaten Kampar telah menyalurkan zakat dalam bentuk sembako, di mana ada laporan masyarakat-masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi, insya Allah sudah dibagikan dan sudah disalurkan. Para pendengar yang budiman, maka pada kesempatan ini kami menghimbau agar kiranya masyarakat Kabupaten Kampar, para awliya, orang-orang yang kaya, menyalurkan zakatnya melalui amil yang resmi yang ditunjuk oleh negara. Dan untuk di Kabupaten Kampar ini, inilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Dan untuk yang terakhir, mengingat COVID-19 ini belum juga kunjung usai, dan kemiskinan masih terjadi di mana-mana, dan jumlahnya masih terus meningkat, maka kami berharap dan menghimbau kepada seluruh para awliya, orang-orang yang kaya, agar mengumpulkan zakatnya, menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Kampar. Dan dengan itu insya Allah zakat akan kami salurkan kepada orang yang berhak, dan tentunya bukan hanya mereka-reka dan menunjuk-nunjuk begitu saja, tetapi melalui tim kita yang turun ke bawah, disurvei apakah layak mustahik ini menerima zakat atau tidak. Ketika hasil survei menunjukkan fakir miskin ini layak untuk menerima zakat, maka disitulah zakat disalurkan. Terakhir, sebagai kesimpulan, bahwa zakat adalah pembersih harta kita. Di dalam harta kita ada hak para fakir miskin atau asnaf 8 yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Kemudian zakat yang resmi menurut tuntunan sunnah Rasulullah SAW adalah zakat yang disalurkan melalui amil yang resmi yang ditunjuk oleh negara. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah menunjuk para sahabat, di antaranya Muaz bin Jabal, diutus ke negeri Yaman untuk mengumpulkan zakat. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.